ketahuilah ulihmu, pahami, jangan sampai kada paham. Annar rizqa, sesungguhnya rezeki yang kita terima hari-hari nih, rezeki narnya. Baik yang dimakan, diminum, dipakai, yang diganai, yang dihirup, bahinak napas narnya. Kau berjalan rezeki juga, kau melihat rezeki juga. Nah, seluruhnya itu termasuk yang ma'nan, yang dalam hati, yang hissan, yang zahir. Makan, minum, itu rezeki zahir. Ada juga rezeki yang secara batin, hati ini senang, ingat lawan Tuhan, itu pun rezeki juga sebenarnya. Nah, maka sesungguhnya rizqa, ada alif lam nil jama'i naranya, artinya seluruh rezeki. Muqaddarun, itu sudah ditentukan oleh Allah. Muqaddar isim maf'ul, artinya sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah ditentukan. Maksud sudah ditentukan di sini, perkara apapun yang kita terima yang berhubungan dengan rezeki ini, itu sudah Allah ketahui. Itu satu dulu, sudah Allah ketahui. Yang kedua, sudah Allah qadarkan, sudah Allah jatahkan, sudah Allah tentukan. Nah, tentukan, qadarkan, jatahkan itu kata-kata yang berbeda, maksud sama. Dua sudah. Jadi setiap perkara urusan yang berhubungan dengan rezeki itu muqaddar. Apa itu arti muqaddar? Diketahui Allah sudah, dan sudah Allah jatahkan sudah. Kada mau lebih, kada mau kurang. Setiap jatah yang sudah Allah kadarkan, lebih kada mau, kurang kada mau, itu maksud muqaddar naranya. Dua dulu. Nah, yang ketiga, apabila sudah muqaddar ditentukan ke kita, pasti sampai ke kita, pasti Allah sampaikan ke kita bila sampai waktunya. Nah, yang keempat, pemahaman muqaddar nih, kada mau tanpa huruf. Nah, ini kada mau tanpa huruf. Bila Allah sudah mengetahui, kita yakin Allah sudah mengetahui. Nah, misalnya pang kita kada meyakini bahwa Allah kada tahu perkara yang kita terima ini, nah itu bisa murtad, kufur kita teman Tuhan. Atau kita ragu-ragu pang dosa besar perkara ini, nah atau kita menyangka perkara ini bukan takdir Tuhan, itu pun kufur juga, murtad juga. Kita meyakini ini belain takdir Tuhan dianya. Nah, atau kita ragu-ragu, dosa besar. Kalau ragu-ragu belum lagi kafir, cuma dosa besar. Atau kita menganggap setiap yang Allah takdirkan belum tentu sampai ke kita, ini pun kita yakini kufur kita. Bila Allah mentakdirkan itu untuk kita, pasti sampai. Kada mau kada sampai, pasti diulahkan Allah sebabnya hingga sampai. Nah, kita ragu-ragu, dosa besar. Nah, memahami ini nah. Dan setiap yang Allah takdirkan kada mau tanpa huruf, ketukar aja orang sana, ketukar. Ada mau ketukar rezeki ayam ke ayam juga bukahnya. Rezeki musang ke musang juga, ada mau tanpa huruf. Lalu kita meyakini bisa ya tanpa huruf aja. Ini murtad nih, hati-hati. Karena Allah Ta'ala tuh kalau kita anggap membagi-bagi bisa tanpa huruf, berarti ada skill tinggi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maha tinggi skill sidin. Nah, kita ragu-ragu bisa tanpa huruf, bisa kada aja. Ini dosa besar. Nah, paham itulah. Nah, maka keyakinan terhadap rezeki, bahwa rezeki itu muqaddar, sudah ditakdirkan, ada mengandung 4 keyakinan. Diketahui Allah, dijatahkan Allah, kada mau kurang, kada mau lebih. Nah, ini keyakinan nih. Nah, maka muqaddar, rezeki ini muqaddar. Makanya Nabi ajmilu bitolab, nyawa mun berusaha elok-elok aja, kada usah malam nang kaya siang, siang nang kaya malam, kada tahu di malam, kada tahu siang lagi. Nah, ini jam berapa nih? Jangan tahu lagi, kada ingat lagi di mana aku nih ya. Nah, kehantuan berusaha nih.
Jangan ya kita jangan. Sampai waktunya sembahyang. Karena yang memberi rezeki, yang menentukan tuh Allah, lain siapa-siapa. Nah, orang nih pamurah, sugih, kita tahu sidin yang memberi, sidin mengiau, kenapa kada datang? Kan kayak itu. Nah, amun yang mau berpikir tuh, dol kesini, ya. Yang mengiau ini siapa? Paling sugih, maha pemurah, maha pengasih penyayang, dan sidin pang yang memberi. Lalu sidin mengiau, dol kamari. Bakami behera baso dulu jadi. Bodoh. Nah, pasti kita yang bakal nih mau. Nah, tapi mun kita nih sudah tertutup akalnya oleh hawa nafsu, nah ya bisa tuh dikiau maka kadahakun. Nah, maka orang tuh dikiau lawan orang yang sugih ini nih, maha pemurah pulang orangnya, sidin pang yang memberi, kasih sayang pulang sidin. Kita melihat orang tuh dikiau kadahakun, pasti kita yang bakal nih, kita dipintar lalu orang ini. Nah, minta ajmilu bitolab, ilok-iloklah dalam berusaha. Maksudnya jangan sampai tertinggal menuntut ilmu dalam berusaha nih. Jangan sampai tertinggal menyempurnakan kewajiban, jangan sampai tertinggal mengerjakan yang sunnah semampunya, jangan saburirit wirid. Nah, wirid jangan taburirit. Mun ampat nintun masih digawi, lalu kita berusaha, itu usahanya berarti ibadah juga hukumnya. Karena kita berusaha itu supaya kawa kita beribadah. Ibadah itu isinya ya empat secara global nih, garis besar. Menuntut ilmu, kawa menyempurnakan kewajiban sampai waktu subuh, waktu zuhur, waktu asar, sempurnakan kewajiban. Jangan sekedar digawi tapi disempurnakan. Yang sunnah semampunya. Wiritan ada. Kayak tadi kita mbah berwirid. Nah, ya kan? Nah, maka usaha kita yang ada kita gawin itu jadi ibadah nilainya. Biar kada dinyatakan ibadah tetap dihukumi ibadah. Karena gawinya sudah menunjukkan ada niat di situ. Nah, maka muqaddar ini nah, bila kada paham antara dua, bisa jatuhnya ke dosa besar, bisa jatuhnya ke murtad. Makanya kalimatnya wa'alam, jangan sampai nyawa kada paham, ujar Habib Abdullah Al-Haddad. Karena isinya takdir, yang urusan rezeki ini nih empat. Kita dapat duit misalnya seini, dapat duit nih, mbah berusaha berdagang apa misalnya, berdagang sabu-sabu misalnya nih. Sabu-sabu, bubur naranya sabu-sabu, bubur sabu-sabu aja. Artinya bila tamakan bubur tuh hendak terus. Nah, ini tuh halal hajanya bubur dijual, cuman naran aja sabu-sabu, narannya sabu-sabu. Wali Allah Ta'ala lagi makan bubur, cuman narannya aja sabu-sabu. Nah, lalu orang ini berusaha berjualan bubur sabu-sabu nih. Nah, hasilnya berapa sehari? Sehari ini dapat tangah 200.000 misalnya. Nah, tangah 200.000 itu nah sudah diketahui oleh Allah. Sebelum kita menerima tangah 200.000, Allah sudah tahu bahwa kita akan mendapat seitu. Kenapa Allah sudah tahu? Karena Allah sudah menentukan itu jatah kita hari itu. Sudah dijatahkan. Pian labihi jamaulah bubur tadi tetap jatahnya seitu. Nah, dikurangi tetap jatahnya seitu dapat. Urang kang sulannya kalau bisa diangsulkin jarang. Nah, ada jeneng kayak itu. Sudah dijatahkan, kurang kada lebih kada. Nah, itu dua sudah diketahui, dijatahkan, kada mau kurang kada mau lebih, tetap ya tanggal 200. Nah, telah ini secara hakikatnya adalah ini lain kita pandai syariat lah. Kalau pandai syariat menjada wajada. Siapa bersungguh-sungguh dapat. Siapa berdahulu terdahulu juga. Nah, itu kan syariat naranya lain lagi kisahnya ini. Ini membujurakan hati dulu nah, etikat kita lawan Tuhan. Supaya kita tawadu lawan Allah, supaya kita bila kita berhasil itu kebaikan Allah, bukan perjuangan kita. Bila kita gagal, kita memandang hikmahnya, ini adalah keadilan Allah jadi kita. Lalu kita kadang menganggap kada putus asa. Nah, duit yang tengah 200 ninto karena sudah Allah jatahkan dan Allah sudah tahu, pasti kita terima. Kalau memang ninto jatah kita, pasti kita terima. Ada aja sebabnya, walaupun wari itu kada berjualan bubur, tapi naran jatahnya dapat saya itu, ada orang mengatok, nah tok ya. Sekalinya orang bayar hutang,
yang bujul bubur terdahulu tuh banyak benar. Aku aja bahari aja kada ingat membayari aja. Nah ini nah totalnya 150.000 dapat padahal kan ada berjualan. Nah dan pasti kada mau tapa huruf. Nah kada mau tapa huruf. Jadi orang tuh matar duit ke kita kada usah mudah kayak tajujur ramba menyambut. Kalau kepinat dapat dulu orang aja kada usah. Kayak kada usah aja kita. Ajmilu bitalab. Kada usah tajujur ramba, kada usah berebut. Nah, ya kalau jadi muqaddar sudah. Muqaddar ditentukan oleh Allah. Nah, paham sudah kita arti muqaddar ya kalau. Jadi urusan rezeki ini secara hakikat lah, secara pandangan hakikat nih, kita tuh sebenarnya cuma berurusan dengan Allah. Tidak ada perantara antara kita dengan Allah secara pandangan hakikat. Nah, dalam urusan rezeki. Kalau pandangan syariat ada sebab, ada asbab. Itu pandangan syariat. Tapi kita di hati ini kada boleh mandak syariat di hati. Syariat itu digawi, bukan hendaknya di hati. Kalau di hati ini adalah hakikat aja yang kita pertahankan. Jangan sampai siwah ya kita. Apa hakikat hati? Urusan rezeki aku berhubungan dengan Allah. Urusan rezeki kun ini nah berhubungannya dengan Allah, bukan dengan makhluk. Allah yang menentukan. Allah yang sudah tahu berapa jatahku. Yang sudah dijatahkan kada mau kurang, kada mau lebih, dan kada mau tapa huruf. Nah, bila aku ini ragu-ragu dosa besar, bila aku kada yakin murtad. Pilih mana pian dosa besar na murtad. Ayo. Nah, ya, tentu kita kada hakun murtad dan kada hakun dosa besar. Tapi seandainya kita misalnya ada terbetik di hati urusan-urusan yang kayak ini nah, amun aku kada ke anu bisa aku kada dapat. Nah ini hati-hati nih, saulah-ulah nintoh yang memberi rezeki. Nah ini termasuk berdosa hati kita lawan Tuhan. Amun aku kada kayak ini, kayak apa aku kayak nah saulah-ulah nintoh nah lah memang mun aku kayak ini gawi-gawi itu wilayah syariat. Tapi kalau hati tetap cugatnya kajungnya ke Allah Ta'ala juga. Nah ini ya kita. Ini yang disebut i'tiqad yang benar, yang lurus.